Saya tahu saya tidak bisa merubah masa depan untuk generasi muda, tapi saya yakin saya dapat membentuk generasi muda untuk merubah masa depan. Dukung saya, Tria Devitasari, perwakilan dari Provinsi Jawa Barat dalam pemilihan Putri Indonesia 2018. Tong hilapnya. Halo guys, selamat Sore. karena di sini sore dan kebetulan saat ini saya lagi di Garut dan kebetulan ada seseorang yang ngajak saya ketemu. Tiba-tiba dadakan sore-sore nelpon. Dia adalah Tara. Tria Devitasari, 21 tahun, sarjana muda sistem informasi, Jawa Barat. Coba perkenalkan diri pakai oknum. Dia adalah Putri Indonesia favorit Kepulauan Jawa 2018 dan Putri Indonesia Jawa Barat 2018. Yeay. Apa kabar? Malu banget, udah lama ketemu sama. Iya, udah lama banget kita nggak ketemu. Tiba-tiba namanya jodoh ya. Ternyata sama-sama kita. Ternyata sama-sama lagi ada di Garut hari ini dan yes, tiba-tiba dia ngajak, oke lah kita jalan aja dan dia rajin banget sampai ngejemput ke rumahku yang itu luar biasa karena itu di dusun yang wah rimba sekali. Iya guys, hujan. Mana hujan lagi, pokoknya luar biasa. Tria, boleh kan hari ini aku wawancara, banyak banget ada sekitar 40 pertanyaan. Aduh, udah pensiun saya. Udah pensiun tapi ternyata Tria semakin kesini semakin cantik ya. Res gitu. Dan hari ini kita lagi ada di tempat. Jadi kalau berisik maaf banget karena kita ada di pinggir jalan di tempat bakso favorit kita ya. Kalau ke Garut tuh wajib kesini. Wajib banget kesini. Jadi nanti kita sambil wawancara sambil kita makan bakso ya. Oke, Tria, udah siap? Udah deg-degan. Deg-degan ya sebenarnya. Coba aku pengen tanya. Gak perlu jawaban kayak Putri Indonesia. Oh nggak perlu, ini nggak ada 60 detik, ini nggak ada jawaban diplomatis, pokoknya A, B, C, D, F, G aja ya. Oke. Silakan oknum dulu. Mati. Pakai mic ceritanya ada mic. Oh, iya. Mic-nya jangan sampai jatuh ya. Iya, aku gini di sini. Ah iya. Oke. Tria Devitasari, 21 tahun. Sekarang udah 24 tahun. Sarjana muda sistem informasi Jawa Barat. Oke, kurang kenceng sepertinya ya, nanti nggak kedengeran. Ya gimana dong, Bu? Itu tadi lagi Mas TGR ya, Mas TGR. Oke, langsung. Era. Kalau kamu masih kosong itu kan kenal ya. Iya. Oke. Yang kenceng aja, pakai lagi gini loh, pakai nah gitu. Yang kenceng. Tria Devitasari, 21 tahun. Sarjana muda sistem informasi Jawa Barat. Oke, 21 tahun, berapa tahun yang lalu tuh? 3 tahun yang lalu. Jadi sekarang berapa tahun? Udah 4 Bun. Udah tuir ya, Say. Aduh, oke, Tria, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Seperti yang bisa dilihat deh. Tahun baru, pacar baru. Jadi tiap tahun ganti-ganti pacar ya? Enggak juga sih. Oh, enggak juga ya, oke. Ada yang 2 semester lah. Oh, udah ada 2 semester setahun, ya udah pasrah. Kesibukan apa sih sekarang? Kalau boleh tahu, mungkin teman-teman pada bingung habis Putri Indonesia Tria ngapain sih gitu. Nganggur. Nganggur Enggak deh. guys. Habis Putri Indonesia, alhamdulillah aku kerja di perusahaan BUMD. Kalau misalnya di Bandung pasti kalian tahu lah ya, Bang BJB. Sponsor Oke, Bang aku sebutin aja. Bagiannya di aku sebagai staf sekretariat direksi dan aku sebagai sekretaris direksi. Oh, sekretaris. Sekretaris SFPB bisnis gitu. Oke, sekretaris SFPB bisnis. Sekretaris pribadi kah? Enggak lah. Enggak. Itu gimana kok bisa kerja di BUMD? Jadi sebenarnya pas waktu awal aku kerja di BUMD tuh nggak sengaja banget. Jadi ketemu sama Teh Suci yang dulunya juga senior dari Putri Indonesia.
Indonesia. Suci yang mana ya? Teh Suci Nur Hadiah, Putri Indonesia 2014. Dan Teh Suci kan pas waktu 2019 tuh udah kerja di gedung sate. Ngapain tuh bersihin? Ci, bersihin sate. Atau nusukin sate. Tusukin sate. Udah kerja di gedung sate. Nah, dia tuh kebetulan direkomendasiin dari Mustika Ratu juga buat kerja gitu. Buat ada lowongan kerja di BJB sebagai sekretaris. Nah, tapi kebetulan karena Teh Suci udah kerja di sana, jadi Teh Suci ngerekomendasiin aku sama adalah dari SDM-nya Bank BJB. Terus aku ketemu buat ngasihin doang CV, dan itu pun sama sekali enggak. Awalnya tuh kayak ya udahlah ya, mau enggak gitu loh buat kerja, karena tapi dari dalam hati sendiri kalau misalnya udah kecemplung tuh ya mau gimana lagi gitu, harus all out gitu orangnya. Jadi pas udah masuk ya udahlah, otomatis ya udah terimain aja. Jadi sekarang aku kerja di BUMD, tepatnya Bank BJB. BJB. Oh, langsung ada yel-yelnya ya, say. Tadi dia bilang ya udahlah, nanggung kecemplung, kalau kata orang Sunda mah kagok basah ya. Kagok basah. Basah, Beb. Kepaksa kerja, say. Biasa dinafkahin, sekarang cari nafkah. Oke, Tria, itu jadi kesibukannya sekarang kerja ya di BUMD. Kerja, Terus masih suka ngendorse juga ya? Masih suka endorse, dan kebanyakan sih kalau sekarang tuh yang endorse-nya antara makanan atau sama baju. Sama baju, sama hijab mungkin ya. Hijab. Karena sekarang jadi ulti. Jadi ulti. Banyak tahu Putri Indonesia Jawa Barat. Iya, banyak banget, hampir semuanya udah pakai kerudung. Ria, Suci, Kevin. Oke. Wah, bakso kita udah datang, guys. Tapi nggak apa-apa, kita sambil makan sambil lanjut ngobrol ya. Hai. Oke, Bapak. Lemas sekali. Udah tahu kan? Aku manis ya. Nuhun, Bapak. Sebentar, tunggu dulu sampai dingin-dingin ya. Karena Tria, masih banyak banget pertanyaannya buat Tria. Tria boleh diceritain gak sih perjalanan Tria dulu semasa ikut Putri Indonesia? Karena jujur sebenarnya panjang banget ya, perjalanannya panjang banget, jauh banget. Monggo silahkan dijawab, 60 detik dari sekarang. Gilingan. Izinkan saya menjawab menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sunda, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun atas pertarasanana. Jadi janten kan? Janten. Salah, guys. Jadi aku tuh mulai pas 2016 ikutan dulu, dan itu pun diajakinnya sama dia gitu kan. Terus aku masih ya tahu kan, masih cimit lah ya, umur 19. Masih hidung, guys. Disebutin ya. Masih cimit, umur 19 tahun, dan waktu itu kebetulan lagi baru selesai acara Jambore Pemuda Indonesia di Kepulauan Riau. Jadi ke Pria ya, di Batam ya? Di Batam. Otomatis kan pulang dari sana hitam ya, Beb. Udah seminggu gitu ya di sana, di pantai gitu kan. Jadi anak pantai. Pulang-pulang disuruh ikutan Putri Indonesia, dan di sana pun kayak minder gitu karena yang ikutan tuh udah pada gede-gede, terus ya maksudnya udah pada dewasa terus, gede, bukan gede badannya ya. ya udah pada dewasa gitu. Terus ya udah ikutan. Nah, pas awal ikutan 2016 tuh kayak nothing tulus aja gitu, ikutan gitu, kayak disuruh nyiapin buat kesenian ya ikut, nyiapin tarian ya kan. Terus ya udah, akhirnya pas 2016 itu nggak tahu kenapa tiba-tiba alhamdulillahnya dipercaya sebagai juara 3. Juara 3, guys. Sekalinya nyoba langsung juara 3, guys. Juara 3 di Jawa Barat, gila nggak lu? Orang Garut, guys. Gitu guys. Juara 3, dan nggak percaya banget soalnya mama aku juga dulu karena udah kebiasaan ikutan modeling gitu dari kecil, dan mama aku kayak ngerasa enggak lah, nggak akan menang, soalnya lawannya pun berat-berat gitu, anak-anak kuliahan, sedangkan aku yang baru keluar SMA, Iya, baru 19 masuk kuliah. tahun, mau masuk kuliah. Nah,
udah 16 tahun itu. Nah tahunnya diajakin lagi nih 2017, tapi akunya kayak nolak gitu karena serem. Serem karena 2017 gila-gila kan. Ada Bunga, ada Kevin, Karina gitu kan. Di Jawa Barat aja ada Kevin, ya udahlah gitu kan dulu kayak ya. aduh aku terlewati deh kayaknya. Dan dia memang 2017 waktu itu lagi sibuk buat tugas akhir ya. Tugas akhir, terus udah gitu ya udahlah, tugas akhir dulu kan biar cepat selesai juga kuliahnya, karena aku ngambil teknik kan, tahu sendiri anak teknik kayak gimana. Perkodingan guys. Nah udah gitu pas 2018 disuruh ikutan lagi nih sama ini orang. Jadi dia tuh orang yang tidak pernah henti-hentinya untuk ngajakin aku ikutan Putri Indonesia gitu. Tahu nggak ceritanya kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Jadi dulu aku tuh 2015 akhir waktu untuk pemilihan Putri Indonesia Jawa Barat 2016 yang dia ikutan pertama. Aku tuh nanya sama temen aku Hilmi, anak Jajaka Garut. Terus aku nanya, Mi ada kenalan nggak orang Garut yang tingginya 170 lah minimal gitu. Usianya ya kisaran 18 sampai 24. Aku nanya gitu kan karena nggak tahu kenapa dari dulu, dari 2013 itu kayak pengen banget, aduh pengen dong ada satu orang Garut gitu yang bisa menginjakan kaki di panggung Putri Indonesia. Mantap. Jadi itu merupakan salah satu cita-cita dan itu terpendam dari 2013, 14, 15, 16, 17. Di tahun ke-6 baru tercapai melewati ini orang guys. Dan pas waktu pertama ketemu, nih kita nggak kenal ya sebenarnya kan? Nggak kenal. Dikenalin lah sama Hilmi itu. Nanti aku tulis Instagramnya ya, dia udah mau nikah guys. Au. Dikenalin pas pertama ketemu, ternyata pas dilihat secara fisik tinggi oke. Dari badan waktu itu masih gendut guys, kebayang nggak? Pipinya gede. Sekarang juga. Sekarang ini udah kurus, dulu mungkin masih 60 kiloan ya? Iya dulu 60 kilo, itu semester baru masuk ya itu? Baru masuk kuliah. Semester 2-an lah. Baru masuk. Gede banget badannya guys, pepek gitu kalau kata orang Sunda gitu. Terus dia masih ada tai lalatnya di sini waktu itu. Sekarang coba liatin, sudah hempas ya gitu. Nah kebetulan 2018 aku coba ngajak lagi, cobain yuk gitu. Tapi fokus karena dari 2017 akhir kita udah mulai intens ya. Iya, karena 2017 akhir tuh kayak udah mempersiapkan aja sih. Terus gak tahu kenapa orang-orang yang emang ngedukungnya tuh kayak pokoknya 2018 mau nggak mau ya harus ria gitu. Terus ya udah, karena banyak dari pageant lovers yang aku cintai dan aku banggakan. Pageant lovers, mana suaranya? Itu aku banyak yang ngedukung, jadi ya udahlah gitu. Dan udah pada tahu juga karena aku ikutan dari 2016. Sempet ngedrop pas ikutan masuk ya. Terus karena itu tuh dari 12 finalis deh kalau nggak salah. 15 yang di 2018. Iya yang di Jabar. 15. Oh yang 15 finalis. Ingetan gue guys. Ya maaf aku kan fokus. Nah lanjut. Dari 15 finalis itu kayak ya sempet kayak drop juga karena ya itu udah pada dewasa, sedangkan aku tuh masih baru keluar kuliah kan waktu itu. Terus kayak ya udah pada lebih dari 2016. Ya, lebih berat lah. Jabarnya tuh kayak udah saingannya tuh kayak udah di nasional gitu saingannya. Terus udah gitu adalah beberapa kandidat yang benar-benar emang dijagoin juga gitu sama pageant lovers yang udah pada tahu gitu. Jadi kayak ya beban aja gitu, kayak aku harus menang 2018 tapi lawannya berat juga gitu di Jabarnya gitu. Terus ya udah latihan sama Camis setiap hari catwalk, public speaking gitu kan. Yang tahu awalnya kan aku nggak bisa ngomong guys, aku tuh malu-maluin guys. Jadi dulu dia tuh kalau dikasih satu pertanyaan ngejawab tuh masih mikir. Iya, masih mikir. harus gimana gitu. Itu 2017 karena jujur waktu 2016 aku ngelepas banget, pokoknya Tria ikutan gitu, nggak ada yang namanya kita latihan itu nggak ada. Jadi kayak cuma bener-bener yo Tria ikutan. Jadi selama karantina cuma ngasih kabar aja, maksudnya Tria nanti harus kayak gini gitu doang. Nah kalau di 2018 itu memang kita udah well prepare banget ya. Dari pokoknya 2017 akhir aku masih inget dari September 2017, dari semenjak Kevin menang Miss Internasional itu langsung fokus latihan sama Tria karena kebetulan aku udah lulus kuliah, dia juga udah. Jadi kayak dua-duanya
nganggur guys. Jadi kita dari pagi sampai malam kita latihan. Latihannya di mana? Di Sekre PPI, maafin ya, di Sekre Paskibraka Kabupaten Garut ya Allah. Iya, kita latihan di Sekre. Itu tempatnya nggak luas-luas banget, dan itu sebenarnya kan buat namanya Sekre ya, buat ngumpul, terus kita bikin latihan catwalk, public speaking dan lain sebagainya di situ. Dan aku juga banyak dibantuin sih dari senior-senior Paskibraka. Selain itu juga ada Moja Jajaka Kabupaten Garut juga, senior-seniornya yang bantuin. Pokoknya banget tahun itu ya. Nah, Tria tadi bilang 2018 lebih berat daripada 2016. Waktu 2016 kan nggak nyangka masuk 3 besar kan? Nggak nyangka. Nah, waktu di 2018 nyangka nggak masuk 3 besar deh? Sebenarnya tuh pas kan langsung tuh pengumumannya 5 besar. Jadi dari 15 itu nggak 10 besar dulu, langsung ke 5 besar. Pas mau pengumuman tuh detik-detik pengumuman tuh kayak aku kan dipanggil terakhir kan. Jadi kayak udah deh hopeless gitu, kayak ya udahlah ya, kalau misalnya nggak menang tahun ini ya udahlah gitu, masih bisa ikutan, cuman malunya tuh bener-bener malu. Gila, waktu itu malunya tuh bener-bener malu karena udah banyak orang yang ekspektasi aku menang di tahun 2018 gitu. Karena mega favorit waktu itu ya, maksudnya yang benar-benar udahlah ini mah tahunnya Tria, udahlah ini mah tahunnya Tria, secara marketingnya gue kan. Ya gitu, terus ya udah pas waktu 2018 tuh pilih 5 besar, dipanggil terakhir, dan itu pas pemanggilan terakhir tuh antara 13 dan 3. Jadi aku tuh kayak deg-degan ya kan, soalnya yang dipanggilnya cuman no. Itu 13 itu kan Tria 3 ya? aku 3. 13 Jessica. Enggak, 13 salsa. Oh, 13 salsa ya? Oh iya benar. Iya, sedangkan aku mikirnya ke salsa tuh emang benar-benar ya maksudnya secara udah ini banget sih. Dewasa ya, emang dewasa gitu. Cantik ya. Iya gitu. Pinter apalagi. Nah, dia terus ketua BEM ya? Terus apa sih yang supporternya juga pada banyak gitu. Gils 2 bis Karawang waktu itu ya, Karawang 2 bis. Terus kayak aku kayak ya deg-degan aja gitu, takut nggak, ya udahlah kalau nggak menang ya udah pulang gitu. jangan jadi supporter aku gitu. Orang supporter aku cuman sedikitan dan itu cowok semua. Kita cuma 13 orang, masih inget? Enggak 13. Ya 13 orang, dan kita duduk paling belakang, kita berdiri waktu itu paling belakang. Terus serem banget, pakai bajunya hitam semua. Hitam semua, bajunya hitam semua beneran. Nanti fotonya nih Nenda ya, fotonya. Itu beneran hitam semua. Dan apa ya, jadi ada cerita lucu waktu di karantina 2018, dia di Jabar ya, waktu di Jabar. Jadi waktu di Jabar itu sempet dia nangis waktu mau final. Ini final nih hari ini, sorenya waktu lagi make up dia mau nangis kirim foto. Gara-gara make up aku, wow. Make upnya dia ngerasa make up dia terlalu old, terlalu tua gitu, maksudnya terlalu tebal dan terlalu tua. Jadi dia ngerasa, ya udah aku bilang, ya udah dia dihapus aja dikit gitu kan, disuruh ganti dulu. Terus kata dia ya udahlah, nanggung. Dia tuh orangnya ya udahlah gitu, gitu nanggung. Itu makanya ternyata pas dilihat ya, karena memang itu make up buat di kamera, di panggung gitu kan. Jadi memang harus kayak gitu. Pas dilihat di panggung, enggak, ternyata cantik. Nah, Tria mau nanya deh, waktu itu kan pemanggilan 5 besar tadi udah tuh. Masih inget banget Tria pakai baju warna hijau, dan dia tuh selalu di pojokan berdirinya. Di pojokan, kayak nyirorok gitu ya. Dipanggil terakhir, pas waktu dipanggil terakhir, mungkin dia shock dan dia ngerasa alhamdulillah seneng gitu ya. Dia tuh bungkuk. Gini berdirinya begini, udah mah di pojok begini, udah capek. Terus kayaknya ngelihat ke belakang, ada gue di belakang berdiri di kursi, terus dia bilang gini, gitu. Terus dia langsung berubah dong, langsung senyum. Jadi waktu final tuh dia memang ngeliat gue terus, maksudnya pas lagi ada kesempatan ngeliat pasti ngeliat gitu. Dan langsung nurut, disuruh senyum, angkat dagunya, angkat gitu. Karena ya namanya di panggung itu semua cantik-cantik. Kalau ada Jessica Fitriana gitu kan,
ada Jean, Anggi, ada Yolandita gitu. Jadi emang bener-bener 2018 tuh top banget di Jabarnya. Tahunnya yang benar-benar Bener-bener wow di situ. Dan jujur ya gitu, kayak waktu persiapan karantina kita tuh ngeliat-liat dia kan ada grupnya nih, terus Mi lihat di sini ini gitu. Terus Iya, gitu. dia tuh takut banget sama salah satu finalis. Gak disebutin sih, dia tuh takut banget karena dari background pendidikan, dari face-nya juga, dari ya secara fisik iya, pokoknya semuanya dilihat nih kayaknya orang. Aku pun ikut bukan takut ya, kayak ya udahlah ya fokus aja. Jangan ngeliatin jangan ngeliat komen-komen orang mengenai si orang itu, jadi ngebandingin antara Tria sama orang itu gitu, sama finalis itu. Yaudah fokus akhirnya dia fokus. Selama karantina gimana di Jabar? Iya seru aja gitu. Jadi kadang aku berpikir dulu kenapa semistis itu karantina di Jabar. Beda banget sih sama 2016. Kalau aku bandingin emang 2018 tuh kayak ya persaingannya emang sehat gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa kayak ada aja gitu mistis-mistisnya. Ada mistis-mistisnya gitu. ya. Nih buat kalian yang nggak tahu, yang belum tahu ceritanya, ini baru di Jabar, belum ke nasional ya. Ini baru di Jabar. Ini baru di Jabar, belum ke nasional. Di Jabar ada memang ini mungkin bagi sebagian orang adalah sesuatu hal yang nggak mungkin ya. Tapi sebenarnya kita ngerasain sendiri bahwa ini nyata, real. Pokoknya gitulah gitu, sampai akhirnya nyangka nggak sih menang waktu itu? Makasih. Udah maju dulu. Pas mau dimahkotain sama Teh Kevin udah maju duluan. Karena kelamaan nih Vin, dengerin Vin. Jadi anjir lama banget sih, emang lama banget. Terus tiba-tiba maju gitu kan, maju udah duluan. pede. Terus bener akhirnya mahkotanya sama si Kevin ditaruh ke dia. Itu bener-bener lama banget sih, lama Iya, banget. Dan pas pertanyaan kelima pun itu emang sama sekali blank gitu aja, maksudnya yang lima Blank ya? besar, Ah. yang lima besar tuh emang benar-benar ya udah gitu. Aku keluarin apa yang aku tahu aja gitu. Betul. Pas Karena lima besar. jadi sebenarnya waktu di Jabar itu kan memang diri kasih kisi-kisi. Maksudnya nanti pertanyaan yang akan keluar seputar ini. Nanti yang pertanyaan yang akan keluar seputar ini, bukan dikasih pertanyaan ya, bukan. Cuman dikasih kisi-kisi ini tentang ini gitu. Nah, pertanyaan yang keluar untuk dia itu Pak Mega yang nanya ya waktu itu ya. Pak Mega, halo Pak Mega, nonton. Waktu itu Pak Mega yang nanya, aku masih inget banget. Dan karena kan kita diskusi terus sebenarnya selama karantina, kita pasti diskusi terus. Nih nanti katanya pertanyaan yang akan muncul itu seputar ini gitu. Pas ternyata pertanyaan yang ke dia itu nggak ada di kisi-kisi yang dibahas. Jadi deg-degan, bisa nggak ya, karena ya memang selama latihan juga ya kita masih uga-ege ya gitu. Karena dia dulu public speaking-nya belum kayak sekarang udah jadi selebgram guys. Dulu mah masih malu ketemu mic, ketemu kamera, ketemu lampu, dulu masih malu-malu. Sekarang mah di BJ-BJ juga Udah sering ya, sampai mau nge-MC aja telepon gue. Iya, sudah minta diajarin sama dia. Pokoknya akhirnya menang. Dan tahu nggak cerita di balik pas waktu crowning Tria yang Camil lakuin apa di belakang? Tahu nggak? Serem banget itu. Pokoknya ada cerita mistis lah, komplitnya nanti gitu. Cami sehoror itu dulu. Sehoror itu dulu karena banyak banget informasi yang nyampe bahwa Tria digini gitu. Dan salah satunya waktu itu Cami harus makan peyem. You know peyem? Peyem. Ya sebenarnya kalau bagi orang yang nggak percaya apa sih itu gitu ya. Cuman karena ya udahlah namanya kita lagi usaha gitu kan. Yaudah selama kita tidak ibaratnya nggak menyimpang ya udah dia toh makan peyem doang gitu. Tapi 1 kilo guys. Kan Teguh yang tahu. Sampai liur guys. Sampai liur nyari peyem terus makan. Sampai matanya dia tuh aneh aja gitu pas udah selesai aku crowning pun ya udah maksudnya kayak salaman foto-foto sama Cami kayak ya aneh aja gitu, kayak bukan Cami, matanya tuh kayak ya udah gitu kayak kosong gitu. Oke, nah akhirnya Tria menang nih. Jadi pas waktu di 3 besar ini aku cerita aja banyak karena pengen banget ceritain ya. Waktu dia di 2 besar, waktu mau antara dia sama Jessica nih di Jabar, aku tuh nggak mau ngeliat, aku duduk ketika yang lain pada berdiri di atas kursi. Gue duduk dong di bawah, di lantai, di karpet. karena deg-degan banget. Deg-degan, takut.
siapa yang menang, terus pas nama dia, pas dia yang di crowning, yang lain heboh dong, Cami itu dia menang. Terus gue cuma kayak gini, aduh udah capek udah, seriusan kok sampai diangkat-angkat gitu kan, karena tahu banget perjuangan kita ya, perjuangan dia lah terutama gitu. Itu kayak nggak tahu sih, itu momen yang luar biasa lah pokoknya. Gak nyangka juga, maksudnya kayak aku lebih gak tau ya, lebih seneng menang di Jabar gitu dengan usaha sendiri. Kelihatan. Usahanya tuh bener-bener gitu. Maksudnya kayak emang Jabar tuh susah gitu buat ke nasional tuh gitu pas tahun aku. Jadi pas aku menang pun kayak jadi beban aku setengahnya udah kayak ya udahlah gitu. Sisanya di nasional ya maksudnya ya udah untung gitu masuk ke nasional pun gitu. Pas waktu aku itu karena cita-cita dia cuman kayak dari Garut ada yang sampai panggung Putri Indonesia di nasional gitu, Dan dicapainya oleh dia, alhamdulillah, yang mengabulkan, maksudnya yang Allah mengabulkan lewat dia gitu. Pokoknya itu ya seneng banget lah, salah satu pencapaian dia, pencapaian aku juga, itu luar biasa banget. Dan paling bikin seneng adalah pada saat dia menang nih, udah pakai mahkota, banyak udah minta foto, banyak yang wawancara gitu, tapi dia nyariinnya gue dong. iya. Kami karena aku bingung, ntar ditanya apa, aku jawab apa, bingung enggak, terus kayak dikasih tahu kan, emang kalau misalnya setiap wawancara tuh ada clue-nya tersendiri gitu, setelah crowning tuh ada clue-nya tersendiri gitu. Nah aku nyebutin clue-nya di depan, belakang-belakangnya tuh kayak buyar, tadi ditanya apa ya gitu, kayak ya udahlah ya, maksudnya kayak ya dulu mungkin coba kalau misalnya ikutannya 24 tahun gitu ya, udah lebih udah ya, lebih ngerti gitu kan, udah lebih. cuman ketemunya Ayu Maulida, gimana dong? Ayo, Jihan ya udahlah, aku hanya remah-remahannya. gitu. Terus dia, Cami ayo foto gitu, bukannya gue yang minta foto, malah Cami ayo foto pas waktu dia pakai mahkota. Dan itu maksudnya seneng banget, dia masih tetap ingat orang-orang yang udah ngebantu dia gitu. Nah itu kan baru di Jabar ya, masih panjang banget ceritanya karena kita udah lapar, makanan udah ada. Ayo makan dulu. Kita makan dulu, nanti kita lanjutin di part 2 nya untuk Putri Indonesia Nasional. Semangat Ria, semangat. Part 2 nya ditunggu. Terima kasih.